Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah ma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Sahabat konten Islam yang berbahagia, kiamat tidak akan pernah terjadi hingga sungai Efrat mengering ataupun menampakkan gunung emasnya yang akan diperebutkan oleh manusia. Subhanallah, sekarang ini sedang booming, telah terjadi ataupun sudah ditampakkan apa yang disabdakan oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW, yaitu di sungai Efrat terletak di negara Suriah. Mereka berebut emas di sungai tersebut. Baik, kita simak saja bagaimana penjelasan dari Ustadz Zulkifli Muhammad Ali. Baik sahabat konten Islam yang berbahagia, perbanyaklah kita selalu berbuat kebaikan. Tiba-tiba dengan sangat akrab dia langsung duduk tepat di depan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal wujud malaikat Jibril sebagai bentuk manusia ini tidak ada satupun sahabat yang kenal dengan beliau. Langsung dengan sangat percaya diri, setelah dia tempelkan kedua lututnya ke kedua lutut Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan dia meletakkan kedua telapak tangannya di atas kedua paha Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Matanya menatap kepada mata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, langsung bertanya, "Wahai Muhammad, kabarkanlah kepadaku, apa iman itu?" Disitulah Nabi menjawab dengan rukun iman yang 6. Akhirnya sepakat seluruh ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan hadis ini dalil tentang rukun iman, rukun Islam, dan seterusnya. Setelah Nabi menjawab dengan rukun iman yang 6, malaikat Jibril berkata, "Shadaqta, jawaban engkau benar." Apa kata Umar bin Khattab? Kami merasa heran dengan orang ini, karena sahabat-sahabat tak tahu ya kalau ini adalah malaikat. Kami merasa heran dengan orang ini. Dia yang datang, dia yang bertanya, dijawab Nabi, dia pula yang membenarkan. Apa maunya orang ini? Siapa sebenarnya orang ini? Setelah itu dia bertanya lagi dengan pertanyaan kedua. Apa itu Islam? Kabarkan kepadaku. Apa itu Islam? Maka Nabi pun menjawab dengan rukun Islam yang 5. Setelah Nabi menjawab sekali lagi, dia berkata, "Shadaqta," yang ini juga benar. Terus dia bertanya, apa itu ihsan? Maka Nabi menjawab, ihsan itu adalah an ta'budallah ka'annaka tarah. Engkau beribadah dalam hidupmu di dunia ini seolah-olah saat ini engkau sedang langsung melihat Allah. Jadi bayangkan kalau kita beribadah sementara kita sedang langsung melihat Allah di depan kita. Pasti ibadahnya ibadah yang paling sempurna. Fa in lam takun tarah fa innahu yaraka. Bila engkau belum sampai ke tingkat itu, di mana kita beribadah sementara kita merasa betul sedang melihat Allah, bila belum sampai ke tingkat itu, fa innahu yaraka, maka engkau membayangkan engkau sedang beribadah kepada Allah sementara Allah sedang melihat kepadamu. Itu yang ihsan. Itu adalah peringkat iman tertinggi, ihsan. Setelah Nabi menjawab demikian, malaikat Jibril bertanya lagi dengan pertanyaan penutup. Mata sa'ah, kapan kiamat? Kenapa malaikat Jibril bertanya dengan kapan kiamat? Karena salah satu ceramah unggulan Nabi adalah tentang masalah dekatnya kiamat. Udah sangat dekat kiamat. Nabi bakar terus keyakinan para sahabat dekatnya kiamat. Nabi ceritakan berbagai hal yang terjadi tentang kiamat. Sehingga para sahabat itu sangat yakin bahwa kiamat akan terjadi di masa mereka.
Ya, sangat yakin. Dan ini dampaknya positif bagi para sahabat. Karena keyakinan mereka yang penuh dan bulat bahwa kiamat itu tak lama lagi. Positif sekali. Mereka seluruhnya saling berpacu berlomba-lomba memenangkan dunia untuk mendapatkan akhirat. Mereka ingin menangkan dunia ini untuk mendapatkan akhirat. Dampaknya hebat, Pak. Agama Allah begitu melaju dengan cepat. Karena seluruh sahabat full energi, ya, totality. Mereka memenangkan, memperjuangkan agama ini dengan segala yang mereka punya, dengan segala yang mereka dapatkan di dunia. Sebab apa? Sebab mereka yakin nggak lama lagi kiamat. Dampaknya positif sekali. Dunia tidak mereka telantarkan, mereka cari sekuat-kuatnya, tapi mereka dorong dengan dunia yang ada di tangan mereka, agama Allah ini. Sehingga cepat sekali melajunya. Apapun yang dibuat untuk agama Allah, cepat selesainya. Maka kemenangan agama Allah di masa Rasul dan para sahabat, sebentar saja, Pak. Akhirnya 2/3 dunia masuk dalam kekuasaan Islam. Luar biasa. Ini totality action, ya, aksi yang total dari para sahabat, buah daripada iman. Mereka sangat yakin kiamat itu sangat dekat. Ya, bukan negatif, ya, bukan negatif meyakini kiamat sangat dekat lalu mereka pesimis menjalani hidup, nggak bergairah menjalani hidup. Bukan begitu. Mereka justru kebalikannya, sangat bergairah untuk menjalani hidup, tapi mereka ingin menjadi orang yang paling mahal nilainya di mata Allah dan paling tinggi tempatnya nanti di sisi Allah di hari kiamat. Dan itu tempat pertandingannya di dunia. Begitu. Masalahnya sekarang, setelah seluruh sahabat dan seperti itu karakternya, yakin kiamat sangat dekat di masa mereka, ya. Masalahnya sekarang, sahabat itu tidak ada satupun yang berani, atau belum ada satupun yang tahu kapan kiamat itu. Maka malaikat datang. Seolah-olah mewakili para sahabat semua bertanya langsung pada Rasul, mata, kapan? When exactly? Pasti dia itu kapan? Di sini kejujuran Nabi nampak sangat jelas. Qala, Nabi menjawab, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'ir. Untuk pertanyaan yang ini, saya mohon maaf. Mungkin yang bertanya lebih tahu daripada saya. Saya nggak tahu, ya. Saya nggak tahu. Ini kata Nabi Muhammad. Udah ini. Udah menunjukkan siapa sejatinya Nabi. Beliau kalau pembohong, apalagi ditanyai di depan murid-muridnya, beliau pasti akan sembarang jawab. Tapi beliau tidak mau sembarangan jawab, karena ini adalah amanah. Maka jawab beliau adalah, saya tak tahu, mungkin yang bertanya lebih tahu daripada saya. Nah, setelah itu, barulah pertanyaan penutup dari malaikat Jibril, akhbirni an amaratiha. Kabarkanlah kepadaku tentang ciri-ciri dan tanda-tanda. Kalau ciri-ciri tanda-tanda ini sudah terjadi, sudah nampak, berarti kiamat tak lama lagi itu. Kalau itu pertanyaanmu, saya spesialisnya, kata Rasul, ya. Kalau masalah tanda-tanda, masalah ciri-ciri, sayalah ahlinya. Kamu boleh gali dari saya, kamu boleh dengarkan dari saya. Tapi kapan kiamatnya, saya tak bisa jawab. Dan ini pun akhirnya menjadi pegangan kita sampai hari kiamat. Umat Islam wajib meyakini kiamat pasti terjadi, tapi haram percaya penentuan waktu dan tanggalnya. Atau ramalan kiamat itu haram kita percaya. Itu nggak ada itu, ramalan-ramalan kiamat. Tapi menyebutkan ciri-ciri dan tanda-tanda kiamat, wajib kita ketahui. Begitu, Bapak Ibu. Nah, sekarang hamba-hamba Allah yang kami muliakan. Ada berapa tadi pertanyaan malaikat Jibril, Pak? Ada berapa kelompok tadi? 4, ya. Pertama tentang iman. Yang kedua tentang Islam. Yang ketiga tentang ihsan. Yang keempat tentang tanda-tanda. Jadi ilmu tentang tanda-tanda kiamat. Nah, para ulama salafus saleh dari hadis ini, mereka menetapkan arkanud din arba'ah.
rukun agama ini ada 4. Rukun agama ini ada 4. Ini aneh ya. Kita selama ini jarang dengar. Yang kita sering dengar adalah rukun iman, rukun Islam, ya. Ini yang sering kita dengar. Ternyata ada rukun agama. Rukun agama ini ada 4. Yang pertama, iman. Yang kedua, Islam. Yang ketiga, ihsan. Yang keempat, ilmu tentang tanda-tanda kiamat. Ini rukun agama. Kita wajib mengetahui seluk-beluk iman. Ini adalah urusan akidah. Dengannya pondasi dibentuk. Setelah iman terbentuk kokoh, matang dan kuat, barulah dibangun di atasnya Islam. Islam itu sholat tiang, puasa itu dinding, zakat itu pembatas-pembatas ruangan, loteng itu haji. Ibarat satu rumah ya. Kemudian atapnya adalah jihad. Nah, kaum muslimin, ini rukun agama yang kedua adalah Islam, tentang seluk-beluk syariat. Yang pertama tentang akidah, tentang tauhid. Yang kedua tentang seluk-beluk syariat. Yang ketiga, ihsan. Nah, ihsan ini sebagian ulama mengatakan inilah dia pondasi tasawuf. Ini adalah pondasi tasawuf. Tazkiyatun nafas, pensucian dan perawatan hati agar tetap bening, suci dan bersih. Ini ihsan. Dan level iman paling tinggi adalah ihsan. Ibarat satu batang pohon, dia tetap berbuah walaupun di bawahnya disirami dengan air kotoran, dilempari dengan kotoran, dan dia tetap berbuah memberikan yang terbaik. Bagaimanapun ujian yang Allah datangkan, dia tetap berbaik sangka kepada Allah. Dia tetap baik kepada lingkungan. Dia tetap baik kepada orang tuanya, kepada dirinya, dan seterusnya. Dia tetap menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ihsan. Baru yang terakhir, ilmu tentang tanda-tanda kiamat. Nah, Bapak, Ibu yang kami muliakan, tentang tanda-tanda kiamat. Di zaman Nabi Muhammad masih hidup, sahabat itu sudah yakin, Pak, tanda-tanda itu sudah ada di zaman mereka. Tanda besar kiamat itu kan ada 10. Yang pertama, dukhon terjadi. Yang kedua, Dajjal muncul. Yang ketiga, Nabi Isa turut. Yang keempat, lepasnya Ya'juj dan Ma'juj. Yang kelima, matahari terbit dari sebelah barat. Yang keenam, keluarnya binatang atau hewan raksasa yang melata dari dalam perut bumi dari 3 tempat yang berbeda di muka bumi. Kemudian yang ketujuh, angin lembut yang bersumber dari negeri Yaman, sejuk berbau wangi kesturi yang membungkus dunia dengan cepat. Disitulah seluruh orang beriman dari umat Nabi Muhammad yang ada di muka bumi ini, ketika angin lembut itu menyentuh dan terhirup oleh orang beriman, dia langsung tergeletak meninggal dunia. Serentak seluruh orang beriman dari umat Nabi Muhammad meninggal dunia. Sejak terjadinya tanda besar kiamat yang ketujuh, sudah tak ada lagi orang Islam di dunia. Yang menyusul tanda besar kiamat yang ke-8, ke-9, ke-10, sudah bukan lagi orang yang kenal dengan Allah, bukan lagi orang yang beriman. Semuanya bukan orang yang kenal dengan Allah. Kata Rasul, 1 atau 2 generasi setelah itu, barulah kiamat besar, kehancuran alam semesta. Nah, kaum muslimin, 10 tanda besar kiamat, 1 dan 2, oleh para sahabat, mereka katakan sudah muncul di zaman mereka. Kajian tentang akhir zaman kita ini, ada komunitas yang mengatakan itu kajian cocokologi. Main cocok-cocokan katanya. Ya, cocokologi. Itu apa itu satu? Maksain dalil dengan apa yang nampak sekarang. Itu nggak boleh katanya. Lah kalau begitu para sahabat saja, masih hidup loh Nabi. Para sahabat saja sudah ada yang meyakini tanda besar kiamat pertama dan kedua sudah terjadi. Apa contoh? Contohnya di zaman Nabi, kan ada seorang lelaki yang tidak pernah mau gabung dengan Nabi Muhammad. Tak pernah mau disapa oleh para sahabat. Dia kerjanya dari jauh mengintai-intai dan memata-matai terus. Namanya adalah Ibnu Sayyad.
secara ciri-ciri fisik agak mirip dengan Dajjal. Secara kemampuan, dia juga unik dan aneh. Gimana kemampuannya? Pertama, nggak bisa didekati. Yang kedua, tidak ada satu pun yang bisa menyakitinya. Yang ketiga, dia memiliki kecepatan perpindahan yang tidak masuk akal, Pak. Kayak film Tom and Jerry itu. Ya, bisa berpindah begitu cepat sekali. Ibnu Sayyad ini saat Nabi Muhammad dengan Umar bin Khattab lagi ngobrol-ngobrol di luar dekat dengan kebun kurma. Nah, mata Rasulullah dan Umar bin Khattab melihat ada Ibnu Sayyad lagi mengintai dari balik batang pohon kurma. Sebentar pindah ke batang yang lain dengan kecepatan yang kayak hantu. Pindah-pindah dia. Dilihat, pindah lagi. Lalu Umar bin Khattab, kita tahu temperamen Umar bin Khattab ya, langsung menghunus pedangnya yang besar itu dan dia minta izin pada Rasulullah. Ya Rasul, izinkan saya. Kata Rasulullah mengatai, saya akan bunuh, itu adalah Dajjal. Saya bunuh Dajjal itu. Nah, wahai Bapak Ibu, coba lihat sekelas Umar saja yang tingkat kecerdasannya kata Nabi, kalau ada orang yang berhak lagi menjadi Nabi setelahku, Umar yang paling berhak menjadi Nabi. Saking cerdasnya dia, analisanya tepat, perhitungannya mantap, kebijaksanaannya tingkat level 1. Ya. Sekarang dia yakin Ibnu Sayyad itu adalah Dajjal. Padahal Dajjal itu tanda besar kiamat nomor 2. Apakah Nabi membantah keyakinan Umar ini? Tidak. Nabi hanya bilang begini kepada Umar, kalau dia memang adalah Dajjal, maka pasti kamu tak bisa menandinginya. Dia bukan lawan kamu. Bukan kamu orang yang bisa mengalahkannya. Tapi kalau dia bukan Dajjal, akhirnya kamu bisa membunuhnya. Apa guna kamu bunuh orang nggak karuan? Itu kata Rasulullah. Coba Pak ya, Rasulullah tidak main patah harangkan gitu. Enggak. Umar, Dajjal itu nanti di akhir zaman, bukan sekarang. Enggak kayak gitu bahasa Nabi. Tapi Nabi berkata, kalau dia Dajjal, kamu tak bisa melawannya. Kalau dia bukan Dajjal, untuk apa kamu bunuh orang tanpa alasan? Dan ini menjadikan Umar bin Khattab, saat Nabi sudah meninggal, Abu Bakar sudah meninggal, Umar juga akan meninggal. Hari-hari menjelang meninggalnya, Umar masih bersumpah, demi Allah, saya sangat yakin Ibnu Sayyad itu adalah Dajjal. Dajjal itu tanda besar kiamat yang kedua. Dan keyakinan Umar ini juga diyakini oleh Bunda Aisyah. Bunda Aisyah juga sangat yakin dan percaya bahwa Ibnu Sayyad adalah Dajjal. Bunda Sofia juga sangat yakin Ibnu Sayyad adalah Dajjal. Ubay bin Ka'ab. Tidak sedikit para sahabat yang yakin bahwa itu adalah Dajjal. Baik. Ini kalau kita lihat Pak, bagaimana ilmu cocokologi yang dikatakan oleh komunitas zaman sekarang menyamakan hadis dengan apa yang nampak, itu nggak boleh. Bukankah tugas ketika disampaikan tanda-tanda akhir zaman, lalu kita mencoba mencocokkan, ini mirip dengan hadis, kayaknya inilah dia, boleh. Kenapa begitu? Ini kelas sahabat loh. Tidak sedikit para sahabat yang mencocok-cocokkan Ibnu Sayyad dengan hadis tentang Dajjal. Itu contoh. Kalau ini tak boleh, tentulah Nabi akan mengatakan, sesat engkau wahai Umar. Nggak boleh kamu kayak gitu. Pasti Nabi akan luruskan, Pak. Berarti itu boleh. Mencocok-cocokkan. Contoh yang kedua, dukhon. Dukhon tanda besar kiamat yang keberapa tadi? Pertama, yaitu hantaman meteor dari ruang angkasa yang menabrak bumi dan akhirnya menimbulkan dukhon. Dukhon adalah kabut debu yang bersatu dengan asap teramat sangat tebal membungkus bumi sehingga bumi gelap gulita segelap-gelapnya selama 40 hari 40 malam. Itu dukhon. Orang tak bisa lagi membedakan kapan siang dan kapan malam. Orang tak bisa menentukan waktu-waktu sholat saking tebalnya dukhon itu. Tetapi di zaman Nabi Muhammad, Abdullah ibnu Abbas, ini sahabat Nabi, sahabat junior ya, Abdullah ibnu Abbas, beliau ketika mendengar berita bahwa ada pecahan batu bintang atau meteorit ya, yang sedang melesat, meteor asteroid menuju bumi, saat itu dia berkata,
Di pagi harinya dia berkata, saudara-saudara, murid-muridku sekalian, semalaman suntuk saya tak bisa tidur. Kenapa? Kata murid-muridnya kepada Ibnu Abbas. Karena kemarin sudah ada meteor melesat menuju bumi. Saya pikir malam itu dan hari ini kita akan mulai menjalani dukhon hari pertama. Coba lihat Bapak. Sekelas sahabat Ibnu Abbas yang keilmuannya tidak perlu diragukan lagi. Beliau melihat adanya perkiraan hadis Nabi tentang dukhon dengan fenomena alam yang nampak, lalu dicocokkan, dia menyangka itulah yang akan menjadi dukhon. Dan itu tidak ada yang menyalahkan. Semalaman suntuk dia tak bisa tidur. Ngapain beliau? Istighfar, berdoa, menangis, mohon perlindungan, keselamatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti mencocokkan hadis tanda-tanda akhir zaman dengan fenomena alam yang nampak tentang akhir zaman boleh. Ini adalah amalan para salafus saleh. Maka kelompok komunitas yang mengatakan cocokologi, mereka sebenarnya sudah menentang karakter keyakinan generasi yang termulia yang diceritakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu ya, Pak. Nah, permasalahan sekarang yang mau saya giring kepada Bapak Ibu semua, ternyata semua tanda-tanda yang Nabi ceritakan tentang akhir zaman itu sebagian kecil baru yang terjadi di zaman para sahabat. Walaupun begitu, para sahabat sudah sangat yakin kiamatnya terjadinya di zaman mereka. Lalu berbuah kepada hebatnya amalan mereka. Mereka kalau diajak berinfak, Pak, enggak tanggung, tak tanggung. Kalau dipanggil oleh Rasulullah, ayo Bapak, Ibu, sekarang kita kumpulkan harta kita, enggak tanggung mereka. Bapak dengar bagaimana Utsman bin Affan 10.000 pasukan yang dikirimkan untuk berperang. Donatur utamanya beliau, Pak. Mulai dari kendaraan perang, perlengkapan perang, persenjataan, ya Allah, amunisinya, Utsman bin Affan. Allah. Mungkin Bapak, Ibu mendengar bagaimana para sahabat ketika diundang oleh Rasulullah, mari kita berinfak sekarang untuk agama Allah. Apa kata Sa'ad bin Abi Waqqas? Saya menginfakkan 1/sekian% harta saya. 1/4. Datang Utsman bin Affan, saya 1/3 dari total harta saya infakkan. 1/3, Pak. 1/3. Datang Umar bin Khattab, saya 1/2 dari harta saya. Datang Abu Bakar As-Siddiq, saya seluruh harta saya, ya Rasulullah. Ini kenapa mereka berani macam ini? Karena mereka sangat yakin, udah mau kiamat kok. Ya, udah mau kiamat. Buat apa saya nahan-nahan? Yang saya cari harus saya bawa. Yang saya kumpulkan harus jadi milik saya. Kan begitu, Pak ya? Yang saya kumpulkan harus jadi milik saya. Maaf ya Pak ya, Bu, selama ini Bapak Ibu tertipu oleh rayuan setan. Kita pikir yang kita cari, kita kumpulkan jadi milik kita. Udah kita belikan tanah, kita bangunkan rumah, kita belikan mobil, kita tambah aset usaha kita kembangkan, kita perluas, kita isi terus rekening kita pikir itu milik kita. Mati kita. Betul tidak? Mati kita. Jadi milik siapa jadinya? Berarti milik orang yang selama ini kita pelihara. Yang nyari kita, yang punya orang. Awas, ini hakikat loh ya. Yang nyari kita, yang punya orang. Makanya dalam hadis Sahih Bukhari dan Muslim, Rasul bertanya kepada para sahabat. Saudara-saudara, siapakah di antara kalian? Jawab ya, kata Rasul. Saudara-saudara, siapakah di antara kalian yang lebih mencintai harta milik dirinya atau lebih mencintai harta milik orang lain? Ayyukum yuhibbu malahu au mala ghairihi. Siapa di antara kalian yang lebih mencintai harta miliknya sendiri atau harta orang lain yang ada di tangannya? Maka
Spontan para sahabat menjawab, maluna ahabbu ilaina min mali ghairina. Tentulah harta milik kami lebih kami cintai ya Rasulullah daripada harta orang lain yang saat ini sedang ada di tangan kami. Itu jawaban yang normal kan? Normal jawabannya begitu. Maka kata Rasulullah, maluka maqad dabta wa malu ghairika ma akarta. Yang hartamu adalah yang sempat engkau kirimkan duluan sebelum engkau yang menyusul. Kirimkan duluan sebelum kita yang berangkat, kita berangkatkan dulu harta kita. Itu yang hartamu, kata Rasulullah. Wa malu ghairika ma akharta. Adapun harta orang lain yang engkau mencarinya, engkau yang memeliharanya, engkau yang merawat, menumbuh kembangkannya, lalu engkau tinggalkan dia, maka itu harta orang lain. Dia dinikmati oleh orang lain. Yang dihisab kita. Yang ditanya oleh Allah adalah kita. Sementara yang menikmatinya orang lain. Itu harta orang lain. Maka mendengarkan motivasi macam ini dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, akhirnya para sahabat sadar betul ini. Maka sampai-sampai hampir saja di antara mereka ada yang kebablasan. Ada yang sakit. Sementara dia punya harta lumayan banyak. Dia punya anak gadis kecil, perempuan, 1 orang saja. Ketika Rasul datang kepadanya, ini kalau tak salah namanya Sa'ad bin Abi Waqqas atau Amr bin Al-As, saya lupa nih di antara dua ini. Ketika Rasulullah datang kepadanya, gimana keadaanmu? Kata Rasul, ya Rasul, laqad balaghanil waja'u umma balah. Telah sampai kepada saya sakit ini ke puncaknya ya Rasulullah. Mungkin saja saya tak lama lagi nih. Lalu kata Rasul, ya Rasulullah, boleh enggak saya berwasiat, saya ingin sedekahkan seluruh harta saya untuk agama Allah. Jadi sebelum beliau meninggal, boleh ingin kirim dulu harta pencariannya sebelum dia yang menyusun. Boleh enggak ya Rasul? Seluruhnya. Kata Rasul, kamu punya anak kan? Iya. Masih kecil? Iya ya Rasulullah. Tak boleh seluruhnya, kata Nabi. Kalau begitu, setengahnya ya Rasul. Tidak boleh, itu masih banyak. Kalau sepertiganya ya Rasulullah, itu maksimal, kata Rasul. Boleh kamu berangkatkan hartamu sebelum engkau, sepertiganya. Wasiatkan untuk disedekahkan, diwakafkan. Sepertiga, karena dia masih punya anak kecil. Tapi, wahai bapak ibu, ketika ada sahabat yang anaknya udah pada jadi, udah pada berumah tangga, udah pada menikah, udah punya kerjaan, maka pencariannya dia bawa untuk dirinya sendiri. Dia pakai dan dia habiskan untuk dirinya sendiri. Inilah sahabat yang berani, seluruh hartaku ya Rasulullah, begitu. Karena anak-anaknya udah pada jadi. Allah biman jadilah berumah tangga saudaranya. Masalah anaknya kaya, sudah bersuami ya, atau anaknya miskin, tapi sudah berumah tangga dan beristri, itu urusan mereka pula. Carilah rezeki oleh kalian sendiri. Pencarian saya harus saya nikmati. Itu prinsip para sahabat. Kenapa sekali lagi? Mereka yakin sudah sangat dekat kehancuran alam semesta ini. Jadi apa yang mereka cari harus mereka dapatkan. Ini Pak. Nah, tentang bahwa waktu kita dari tanda-tanda akhir zaman itu ternyata sudah sangat dekat. Sangat dekat. Itu nampak seluruhnya di zaman tutah.